Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat yang paling sering kita ucapkan apabila ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana kabar? Bagaimana keadaan Anda? Kemudian lantas kita mengucapkan, alhamdulillah, saya sehat walafiat. Kalimat ini barangkali sangat sering untuk kita ucapkan, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam membalas tulisan di WhatsApp misalnya dan lain-lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, walaupun kalimat ini sering kita ucapkan, tapi banyak di antara kita kadang yang belum memahami ternyata sehat dan afiat itu bukanlah kalimat yang memiliki makna yang sama. Sehat wal afiat bukanlah kalimat yang memiliki makna yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda, yang apabila dipadukan memberi makna tentang kondisi seseorang. Kaum muslimin, kata afiat itu berasal dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika paman beliau yang bernama Abbas radhiyallahu anhu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat dengan diajarkan satu doa. Yang kata beliau, aku tidak akan meminta dengan selain daripada doa yang engkau ajarkan. Maka Nabi berkata kepada pamannya, sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah wahai pamanku al-afiyat. Beberapa hari kemudian Al-Abbas datang kembali menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama, alimni du'aan ya Rasulullah, ajarkan satu doa kepadaku yang aku tidak akan meminta kecuali dengan doa itu saja. Maka Nabi mengajarkan untuk kedua kalinya, sallallahu al-afiyah, wahai paman, ya ammi Rasulillah, hai paman Rasulullah, hai pamanku, sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyat fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat bukan kata yang sama. Sehat juga berasal dari bahasa Arab yang bermakna sihah. Sehat itu lebih kepada konotasi daripada jasad seseorang yang sehat. Sehat bermakna jroh jasadnya, baik raganya. Sehat bermakna pandangannya benar, pandangannya sehat, pendengarannya sehat, tubuhnya utuh, tidak sakit, itu bermakna sehat. Tapi al-afiat itu merupakan makna baik pada hatinya. Al-afiat bermakna ampunan, afa yu'afi, ampunan dari Allah. Maka sehat dan afiat adalah orang yang sehat pada badannya dan diampuni pada jasadnya. Sehat dalam bentuk jasad, afiat sehat dalam bentuk hati. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat berbicara duniawi, afiat berbicara ukhrawi. Maka ada orang hari ini kadang sehat badan, bisa melihat dengan benar, dengan jelas, mendengar dengan jelas, berjalan dengan kedua kaki, bekerja dengan kedua tangan, tapi belum tentu matanya diberi afiat oleh Allah. Belum tentu matanya kemudian diberi ampunan. Boleh jadi dengan kedua matanya dia bermaksiat, maka sehat matanya belum afiat pada matanya. Mungkin sehat pada tangannya, sehat dengan tangannya, tapi belum tentu afiat pada tangannya. Dia bisa bekerja dengan kedua tangan, di waktu yang bersamaan dia bermaksiat dengan tangannya. Iya, tangannya sehat, tapi belum afiat. Kakinya sehat, melangkah kemana saja yang dia inginkan, tapi belum tentu afiat ketika kakinya dia langkahkan kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka perkara sehat pada jasad seseorang, perkara afiat pada keampunan Allah lebih kepada hatinya. Kaum muslimin, dalam sebuah zikir yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, zikir pagi dan zikir petang, yang sejatinya harus kita minta selalu kepada Allah, yaitu permintaan afiat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu afiat, keampunan di dunia dan di akhirat. Sama seperti hadis Nabi barusan kepada Al-Abbas. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini. Ya Allah, aku meminta kepadamu afiat pada perkara agamaku, wa dunyaya, dalam perkara duniaku, wa ahli, dan dalam perkara keluargaku,
wa mali, dan dalam perkara hartaku. Ada 4 afiat yang mesti kita mintakan kepada Allah hari ini kaum muslimin. Ada 4 perkara yang belum tentu Allah berikan afiat kepadanya, walaupun kita lihat harta banyak, walaupun boleh saja dunianya hebat, dia adalah tokoh, walaupun mungkin keluarganya banyak, keluarganya orang-orang terpandang, tapi belum tentu afiat. Maka perhatikan 4 hal ini untuk selalu kita minta kepada Allah. Pertama, kita mintakan kepada Allah perkara afiat dalam urusan perkara agama. Dengan afiat dalam perkara agama, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bermakna bahwa Allah jadikan kita paham terhadap agama, mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Beragama bukan hanya sekedar mengucapkan syahadat. Beragama bukan hanya sekedar dilafazkan. Kita umat Islam bukan hanya itu, tetapi agama juga menuntut konsekuensi seseorang untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan untuk menjauhi segenap larangan-larangan Allah. Tapi bagaimana seseorang tahu bahwa ini perintah, ini larangan, kecuali ketika dia mempelajari ilmu agama itu sendiri. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita dapatkan afiat dalam perkara agama kalau kita tidak menuntut ilmu agama. Kalau kita tidak mempelajari ilmu agama, bagaimana kemudian kita paham perkara halal dan haram dalam kehidupan, mana perintah, mana larangan, kalau kita tidak mempelajari ilmu agama itu sendiri kaum muslimin? Maka ini perkara agama bukan perkara main-main. Perkara agama adalah perkara yang akan dihisab oleh Allah, yang akan dipertanyakan oleh Allah. Oleh karena itu dari sejak dini sekarang ini kaum muslimin, mintalah afiat pada perkara agama kita. Minta ampun kalau memang selama ini kita lalai dari belajar ilmu agama. Pelajari agama selama masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah, selama umur masih di kandung badan. Belajarlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti. Ini afiat pada perkara agama. Afiat yang kedua yaitu pada perkara dunia. Dunia itu jika diibaratkan seperti samudra yang sangat luas. Semakin kita berenang ke tengah, semakin dalam dan semakin luas. Tapi ingat, tenaga kita akan berkurang. Maka orang yang terlena dengan dunia, ibarat orang yang berenang di samudra yang luas. Semakin dia berenang, semakin berkemungkinan dia akan tenggelam dan mati di dasar lautan. Begitulah dunia ini kaum muslimin. Semakin kita selami luasnya samudra dunia, tidak akan pernah membuat kita puas. Tapi pada saat yang bersamaan semakin jauh dan bahkan mungkin akan berbahaya bagi kita sendiri. Maka jangan berenang ke tengah kaum muslimin. Cukup berenang di tepian saja. Dunia jangan dicari sehabis-habisnya. Cari secukupnya saja sebagai bekal kita untuk menjumpai Allah di negeri abadi, yaitu negeri akhirat. Fir'aun apa kurangnya? Penguasa, raja, banyak bala tentara, rakyatnya pun bisa dibeli, tetapi kekuasaannya tidak menyelamatkan dia dari air laut. Cukup dengan tentara Allah berupa air laut, Fir'aun Allah tenggelamkan. Bahkan bala tentaranya juga ikut Allah tenggelamkan. Apa yang dipongahkan oleh seorang Fir'aun dari bala tentara, bahkan bala tentaranya pun ikut mati bersamanya. Qarun durjana, hartanya melimpah ruah. Bahkan sampai hari ini kalau ada harta yang tertimbun kemudian ditemukan oleh seseorang, akan disematkan kepada namanya dengan istilah harta karun. Hartanya melimpah ruah, banyak sekali. Pongahnya dia karun, hingga Allah tenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam tanah. Sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepongahan dan kesombongan itu hanya milik Allah. Pakaian Allah tidak layak dipakai oleh hamba. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, dunia yang sedang kita hidup ini adalah tempat dihukumnya Nabiullah Adam. Sedangkan halaman, kampung halaman kita, tempat kembali adalah kelak di surga. Maka dunia bukan dikejar, tapi cukup berjalan. Fantashiru fil ard, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Jika salat telah selesai, maka bergeraklah di bumi ini. Fantashiru fil ard. Dalam ayat lain, wamshu fi manakibiha, berjalanlah. Dunia itu disuruh berjalan, bukan disuruh berlari. Tapi untuk akhirat Allah perintahkan berlari. Wasari'u, percepat, berlomba. Wassabiqun as-sabiqun, berlari-lari, berlomba-lomba dalam kebaikan. Akhirat disuruh berlari, dunia jangan berlari, cukup berjalan. Maka kenapa kita lelah dengan dunia? Karena dunia kita berlari, akhirat kita berjalan. Sudah terbalik kaum muslimin yang dirahmati Allah.
Maka perhatikan dengan dunia kita ini, apakah kehidupan dunia kita sudah cukup menghantarkan kita kepada afiat Allah, kepada keampunan Allah? Kemudian yang ketiga, perkara afiat yang mesti kita mintakan kepada Allah, yaitu pada keluarga kita. Sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasangan kita, anak kita, bahkan harta kita, itu merupakan ujian Allah bagi hamba-hambanya. Bahkan bisa saja berposisi menjadi musuh kita kelak di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya dari pasangan kalian, kalau kita lihat terjemah Quran, istri-istri kalian dan anak-anak kalian, musuh kalian, aduwwan lakum fahdharuhum, maka hati-hati. Kaum muslimin, makna daripada azwaj bukan hanya sebatas pada istri sebagaimana dalam terjemah, tapi zaujun bermakna pasangan. Azwaj kalimat jamak daripada zaujun. Boleh jadi dia istri, boleh jadi dia suami, selama mereka adalah pasangan. Bahkan boleh jadi persahabatan, sahabat, teman karib, teman sejawat. Siapa saja yang hidup bersama maka disebut dengan zaujun. Apa kata Allah berkaitan dengan pasangan kita? Inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri kalian, dari suami kalian, dari pasangan kalian, dan anak-anak kalian, wa auladikum aduwwan lakum, musuh kalian, fahdharuhum, maka hati-hati. Kapan bisa menjadi musuh? Ketika pasangan kita tidak mendekatkan kita kepada Allah. Kalau pasangan kita melarang kita dari mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pasangan kita melarang kita untuk tidak bertafakuh dalam agama, tidak belajar agama lagi. Kalau pasangan kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, tak peduli halal dan haram, bahkan mencari harta-harta yang haram terkadang kaum muslimin, maka disinilah ayat ini berlaku. Mereka boleh jadi musuh kita kelak di akhirat. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka agar tidak menjadi musuh kita, baik anak-anak maupun istri dan juga para suami, hendaklah kemudian kita wujudkan salah satu firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang disuruh jaga bukan langsung keluarga, tapi mulai dari diri kita. Duhai para suami, para ayah di rumah, wajib bagi kita menjaga diri kita pertama, kemudian keluarga. Dengan apa? Belajar agama. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini, bahwa bentuk penjagaan seorang ayah kepada keluarganya yaitu dengan mempelajari ilmu agama bagi si ayah dan keluarganya itu, kaum muslimin. Inilah kemudian kita dijaga oleh Allah dari siksa api neraka kelak. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang keempat, afiat ampunan Allah yang mesti kita mintakan setiap sore, setiap pagi, yaitu al-afiyah fi mali. Ampunan Allah, afiat pada harta. Kenapa pada harta? Harta ini kaum muslimin akan dihisab dari dua. Yang pertama, Allah akan pertanyakan dari mana kita mendapatkan harta dan kemana kita alokasikan harta, kemana kita belanjakan harta. Dua hal ini harus kita persiapkan jawaban Allah. Dari mana kita dapatkan, apakah halal atau haram, dan kemana kita alokasikan, apakah semakin taat kepada Allah ataupun tidak. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina iktasabal mal, amin halal am haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman yang dimana pada hari itu tidak peduli lagi orang-orang dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah harta itu dia peroleh dari halal ataukah harta itu dia peroleh dari haram. Dan zaman itu tidak jauh-jauh dari zaman kita. Boleh jadi pun mungkin zaman kita hari ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Betapa banyak orang hari ini tidak lagi mau peduli ini harta riba, ini harta haram, ini harta syubhat. Apa saja yang ada di hadapannya akan dia libas, tanpa mau tahu hukum dasar daripada memperoleh harta itu sendiri, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan fenomena-fenomena itu sedang terjadi, sedang marak-maraknya, kaum muslimin. Banyak orang hari ini tidak mau peduli pemberian dari manusia lain, pemberian dalam bentuk apa. Kita perlu tahu sedikit, kaum muslimin hari ini.
Hari ini banyak orang memberi sesuatu tetapi dengan iming-iming yang sangat jauh daripada pemberian itu sendiri. Mereka beriming-iming supaya mereka bisa dinaikkan pada jabatan tertentu. Dia memberi sesuatu dengan tujuan mendapatkan suara-suara dari masyarakat. Imam Al-Ghazali sebagai pakar fikih pernah menerangkan tentang beberapa jenis pemberian. Pemberian ini bisa saja pemberian dalam sifat mendapatkan pahala di akhirat yang disebut dengan sedekah, yang disebut dengan infak. Pemberian juga bisa saja untuk dalam perkara duniawi, demi mendapatkan rasa cinta misalkan, demi mengapresiasikan rasa cinta, rasa sayang, rasa persahabatan yang dikenal dengan hadiah, atau boleh jadi dikenal dengan hibah, pemberian karena memang persahabatan. Ada juga pemberian yang disebut dengan pemberian setelah upah pekerjaan, ujrah, upah, mengupahi orang karena sudah melakukan sebuah pekerjaan. Boleh jadi pemberian tersebut juga bertujuan mendapatkan suatu benda yang disebut dengan jual beli. Seseorang memberi uang demi membeli suatu barang. Asyra' wal bai'. Ini hukum jual beli. Ada juga pemberian demi menggugurkan suatu kewajiban atau demi meloloskan sebuah kemaksiatan. Ini bisa dikategorikan sebagai pemberian riswah, pemberian suap menyuap. Seorang hakim yang seharusnya dia memutuskan mana benar mana salah, menjadi tabu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, gara-gara pemberian dari awal, pemberian di mukanya. Segepok uang telah merubah persepsinya, yang melihat benar menjadi salah, melihat salah menjadi benar, maka disebut dengan riswah. Hari ini riswah dalam bentuk yang baru kaum muslimin. Diberinya sesuatu dengan tujuan untuk menaikkan orang-orang yang tidak berkompetensi, bahkan untuk meloloskan orang-orang yang tidak amanat di tengah-tengah umat demi mendapatkan kursi. Sebelum mendapatkan kursi, sibuk ayat kursi di mana-mana. Setelah mendapatkan kursi, lupa ayat. Hari ini hari banyak orang jadi soleh tiba-tiba. Banyak orang tiba-tiba jadi soleh, tiba-tiba rajin ke masjid, tiba-tiba rajin pakai sorban, tiba-tiba rajin sholat, tiba-tiba rajin bersedekah, tiba-tiba dermawan, tiba-tiba suka memberi, tiba-tiba sudah kenal dengan kita, tapi tujuannya untuk mendapatkan kursi. Setelah dapat kursi, dia lupa ayat. Ibarat kata naik tangga, setelah di atas tangga ditendang. Maka ini masuk dalam kategori riswah kaum muslimin. Setidaknya bagi kita untuk berhati-hati. Harta haram bukan perkara main-main. Harta haram walaupun hanya dengan sebiji kurma, setengah daripada biji kurma, tapi itu sudah menjadi bara api neraka di dalam perut kelak di akhirat kelak kaum muslimin. Sedikit kita harus paham bagaimana kisah di zaman Nabi dulu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi nomor pertama yang bersama Nabi, yang Allah sebutkan bahkan dalam Quran namanya. Ketika datang maulanya ataupun budaknya membawakan beberapa biji kurma, dan kemudian beliau berbuka puasa dengan biji kurma yang diberikan oleh budaknya. Setelah beliau makan 1-2 biji, sang budak berkata, "Hai Abu Bakar, tidakkah kamu bertanya dari mana aku dapatkan kurma ini?" Beliau telah bertanya, "Dari mana kamu dapatkan?" "Wahai Abu Bakar, tadi ada seseorang laki-laki yang datang kepadaku, kemudian dia mengenalku di zaman jahiliyah dulu, bahwa dulu di zaman jahiliyah sebelum Islam, aku pernah ditanyakan tentang suatu perkara yang terjadi di masa depan. Aku tidak punya ilmu, hanya menebak-nebak saja. Aku memberi ramalan kepada orang itu. Ternyata terjadi. Hari ini dia berjumpa kembali denganku dan memberi hadiah beberapa biji kurma yang kuberikan kepadamu." Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kaum muslimin? Beliau muntahkan kurma yang sudah beliau kunyah dan beliau makan. Beliau muntahkan. Setelah muntah, beliau ambil kayu, beliau cek apakah dari muntahannya itu ada biji kurma yang beliau makan. Kalau belum jumpa, beliau muntahkan kembali. Beliau masukkan jarinya berkali-kali hingga beliau pingsan. Bangun dari pingsan, beliau muntahkan. Pingsan lagi, bangun lagi, beliau muntahkan. Sampai beliau mendapatkan biji kurma. Itu Abu Bakar kaum muslimin radhiyallahu anhu. Hanya dengan sebiji kurma saja yang tidak jelas dari mana beliau dapatkan, beliau muntahkan. Bagaimana kita hari ini kaum muslimin? Jangan sampai sembako yang diberikan dengan tujuan-tujuan tadi, riswah tadi, kita berikan kepada anak kita, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Siapa yang rela memasukkan bara api ke dalam perut anaknya, ke dalam perut istrinya, atau bahkan ke dalam perut kita sendiri, wal iyadu billah. Masyaral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara al-afiat harus sering-sering kita mintakan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling bijak
orang yang paling paham dalam memberi nasihat. Begitu datang pamannya yang sudah berumur tua. Terjadi di fase Madinah. Kalaulah Nabi umur 30 tahun, 53 tahun berada di fase Madinah, mungkin pamannya lebih tua daripada itu. Maka Nabi memberikan sebuah wejangan khusus kepada orang-orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas agar memperbanyak afiat dalam hidupnya. Perbanyak minta ampun pada mata kita, minta ampun pada telinga kita, minta ampun pada harta kita, pada dunia kita, pada keluarga kita, dan pada perkara agama kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan ampunan oleh Allah dalam kehidupan ini dan kelak menghadap Allah dalam keadaan bersih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه أيها المسلمون. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun, fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala: wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا عند سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن شمائلنا وعن أيماننا وأن نغتال من تحت أيدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم سلم المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان وخاصة في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر أبناءنا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر أمهاتنا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر آباءنا المسلمين في فلسطين. اللهم أخرج عدونا عدوك يا رب العالمين من بلاد المسلمين عامة وخاصة في فلسطين. اللهم زلزل أقدامهم وأخرجهم من بلاد المسلمين يا رب العالمين يا قهار يا متين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.